Perkenalkan saya Elis Evita Sari, CGP Angkatan 10 dari SMAN 72 Jakarta. Kali ini saya akan tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya bernama Bapak Effendi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Effendi selaku Guru Pendidikan Pancasila di SMAN 72 Jakarta. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Bu. Gimana kabar Pak Effendi? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Pak Effendi, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, ya Pak ya. Setelah itu nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas. Baik. Nah, dan setelah itu saya akan melaksanakan praobservasi. Jadi izinkan saya untuk bertanya terkait tujuan saya melakukan, kenapa sih saya melakukan praobservasi ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik, Ibu. Ya, dan kenapa sih kita melakukan praobservasi? LKPD ini untuk kalian bisa isi ya soal-soal mengenai tantangan Pancasila di era global sekarang ini. Baik, dari kelompok ini bagian kelompok nanti ya LKPD ini ya. Baik, ini kelompok yang sini silakan. Ini kelompok ini yang mana ya? Baik, ini kelompok ini. LKPD-nya nanti silakan ya. Ini kelompok ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Amin. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Alhamdulillah kita sudah menginjak materi yang ketiga ya. Baik, untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, boleh salah satu dari kalian memimpin doa biar kita bisa berjalan dengan khusyuk dan apa yang nanti bisa saya berikan bisa kalian terima dengan baik dan yang pastinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari. Siapa yang mau memimpin doa? Dari perempuan atau laki-laki? Oh, silakan. Ya. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini masuk semua atau tidak ada yang masuk? Ada beberapa yang nggak masuk. Ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Alifia. Baik, ada yang dispen juga ya? Ya. Baik. Alifia. Ya. Jadi 36 siswa ya. 36 siswa. Satu tadi ada yang dispen juga ya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Bapak ingin sampaikan untuk materi kita pada siang hari ini adalah peluang dan tantangan Pancasila di era global. Ya, ini masih masuk elemen yang pertama, yaitu elemen Pancasila. Flashback sedikit untuk materi yang kemarin, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu ideologi? Nah, ya. Ideologi itu adalah gagasan atau ide untuk mencapai cita-cita. Ada yang lain lagi? Kita flashback nih, materi yang kemarin yang Bapak sampaikan sebelum materi ini, sebelum Bapak menginjak ke materi ini adalah materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Apa itu ideologi? Laki-laki. Oh ya, sebelah sana. Patokan. Patokan. Baik. Bangsa
berpatokan kepada yang namanya Pancasila. Ada yang setuju patokan? Mungkin ada yang menjawab lain. Apa? Bisa dibantu yang lain? Pandangan hidup. Baik, ideologi itu adalah sebagai pandangan hidup, landasan hidup. Jadi, kalau kita flashback materi yang saya kemarin sampaikan, Pancasila adalah sebagai ideologi negara, adalah orang-orang rakyat Indonesia itu harus berpandangan, harus berideologikan Pancasila. Cara pandang hidup dia adalah Pancasila. Pancasila ada berapa sila? 5 sila. Yang pertama, yang kedua, orang Indonesia itu harus berketuhanan. Kalau dia tidak berketuhanan, tidak beragama, berarti dia tidak Pancasilais. Berarti dia tidak berideologikan Pancasila. Berarti jangan tinggal di Indonesia. Dan arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu juga harus saling menghormati sesama yang beda agama. Kamu Islam, di sini ada yang Kristen? Di tetangga kalian ada yang Kristen? Nah, itu yang harus kalian terapkan toleransi. Ya, pilih semuanya. Untuk membuang rasa kantuk kalian, ya, untuk membuang rasa kantuk kalian, silakan kalian tarik nafas dulu yang dalam. Baik, tarik nafas. Pejamkan mata. Ya, jangan tidur. Gak bisa tidur sambil berdiri kan? Hanya gajah saja yang bisa tidur sambil berdiri. Baik, buka mata. Bagaimana rasanya? Sama aja. Baik, pasti rasanya lebih segar. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Nah, ya, buang pelan-pelan. Baik, ya. Baik, kalau Bapak bilang panjang, kalian tangannya begini. Kalian tangannya begini. Jadi kita main lawan kata, ya. Biar menghilangkan rasa kantuk. Kalau Bapak bilang panjang, kalian. Kalau Bapak bilang pendek, kalian. Kalau Bapak bilang tinggi, kalian rendah. Kalau tinggi, tangannya rendah. Kalau Bapak bilang rendah, kalian tangannya tinggi. Baik. Kita akan cek konsentrasi. Baik. Panjang. Pendek. Kan tidak konsentrasi kan? Baik, kita ulangi lagi. Panjang. Panjang begini. Kalau pendek. Nah, kalau rendah. Kalau tinggi. Ya, baik. Panjang. Pendek. Tinggi. Rendah. Tinggi, pendek. Nah, kan? Baik, tepuk tangan dulu kita semua. Sudah masih kan tuh? Cuci muka apa saya? Baik, silakan bacakan yang ketiga, yang keempat. 4. Globalisasi wilayah. Atas wilayah global dapat mempengaruhi wilayah lokal dan melemahkan nilai-nilai Pancasila seperti kearifan lokal dan rasa cinta tanah air. Baik, siapa yang bisa menerangkan? Ya, pelajar Pancasila sekarang harus menjadi siswa yang kritis. Apa itu yang kritis itu? Siswa yang nantinya Anda itu mampu dalam hal public speaking. Makanya dari sekarang itu kalian itu dituntut untuk bernalar kritis. Ya, apa yang dimaksud poin yang keempat? Siapa yang bisa membantu? Globalisasi budaya. Yang lain jangan kamu dulu. Yang lain silakan. Yang belakang biar merata. Jadi tujuan Bapak menyampaikan materi itu tercapai. Apa? Globalisasi budaya itu seperti budaya kita sangat mudah keluar. Jadi seperti aplikasi video disebarluaskan lewat sosial media.
dan ditonton banyak orang. Baik, arus budaya global dapat mempengaruhi budaya lokal dalam melemahkan nilai-nilai Pancasila seperti kearifan lokal dan rasa cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 akan merefleksikan materi dari Pak Effendi dari awal hingga akhir, yaitu judulnya adalah implementasikan dan tantangan Pancasila di era global. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila itu adalah pedoman dari hidup kita, dan kita sebagai anak bangsa dan generasi emas akan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita. Nah, di sini ada beberapa tantangan Pancasila di era global. Ya, ini ada satu, arus informasi global. Informasi global yang dapat mudah diakses itu membahayakan bagi generasi kita. Dikarenakan dari informasi luar itu budaya luar tersebut yang masuk ke dalam itu dalam budaya kita sendiri itu dengan mudah. Yang kedua itu ada teknologi digital. Teknologi digital itu dapat mempengaruhi juga anak bangsa seperti kecanduan bermain HP dan teknologi. Dan yang ketiga, yakni ada kesenjangan sosial, yaitu globalisasi dapat memperlebar kesenjangan sosial. Lalu yang keempat ada globalisasi budaya. Arus budaya global dapat mempengaruhi budaya lokal dan melemahkan nilai-nilai Pancasila seperti kearifan lokal dan rasa cinta tanah air. Lalu bisa dilanjutkan. Nah, untuk cara implementasinya itu ada banyak teman-teman sebenarnya. Mungkin sebagai contoh dari sila pertama Pancasila, yaitu dengan kita bertakwa, beriman dan beribadah dengan sebanyak apa yang kita miliki. Itu salah satu contoh untuk kita menerapkan sila pertama Pancasila itu Tuhan yang Maha Esa. Dan juga itu juga termasuk ke arah kemanusiaan yang ada, yaitu kita saling bergotong royong untuk saling menghargai sesama manusia yang lain meskipun kita beda agama, suku dan ras. Dan untuk sila ketiga yaitu gotong royong, yang satu di Indonesia, kita itu berkumpul di satu negara kita yang di Indonesia meskipun kita dari berasal daerah yang berbeda-beda. Lalu untuk yang keempat, sila keempat, rakyatnya yang dipimpin oleh umat kebiasaan dalam persoalan perwakilan, yaitu kita ingin menentukan negara kita itu seperti apa dengan cara bermusyawarah dari berbagai orang yang ada di pulau-pulau yang berbeda di negara. Di era global ini sangat banyak sekali, ya, dengan adanya teknologi yang semakin tinggi, internet yang mudah diakses, ini akan pastinya berdampak kepada Pancasila, ya. Karena apa? Karena mudahnya budaya-budaya asing masuk ke negara kita. Kalau kita tidak bisa memfilter dengan baik, kalau kita tidak bisa mempunyai benteng yang baik, memilah dan memilih, yang namanya kearifan lokal pasti akan tergerus. Kuncinya apa? Dari awal dengan akhir. Kalau tantangan Pancasila di era global, kita sudah tahu internet semakin pesat masuk ke semua negara dengan bebas, mudah diakses. Kita harus bijak. Kita harus bijak dalam penggunaan internet. Filter yang baik kalian tampung, yang jelek kalian buang. Baik, RKPD sudah Bapak berikan kepada kalian kepada pengajaran aspirasi yang sudah ada di kalau dikerjakan dengan baik, ya, apa yang sudah kalian dapat. Baik, harapan Bapak kalian tidak hanya bisa mengerti materi yang Bapak sampaikan, akan tetapi bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa mengimplementasikan tantangan-tantangan Pancasila di era global. Ya, sekali lagi terapkan dalam kehidupan di sekolah, di rumah atau di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian berada. Ya, baik, cukup sekian dari Bapak untuk materi kali ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Evikasari, calon guru penggerak angkatan 10 di SMA N 72 Jakarta. Saat ini saya dibersamai oleh teman saya, rekan sejawat saya, yaitu Bapak Effendi selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila SMA N 72 Jakarta, dan oleh Pak Agus, dan ditemani oleh Bapak Agus selaku pengajar praktik angkatan 10. Apa kabar Pak Agus, Pak Effendi? Baik, Alhamdulillah, sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah saya juga sehat. Baik, di sini saya ingin mengadakan percakapan tentang pasca observasi, di mana tujuan dari pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dari apa yang sudah Pak Effendi lakukan di kelas. Nah, ini mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Effendi. Baik, Ibu. Baik, pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Bapak lakukan di kelas? Baik, perasaan saya awalnya memang sedikit sedikit grogi ya Bu ya. Sedikit grogi, namun akhirnya bisa berjalan lancar dan rasa grogi itu juga akhirnya hilang. Dan alhamdulillah sih kalau menurut saya berjalan dengan baik kemarin. Oke, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah, bisa nggak diceritakan ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas itu? Kira-kira langkah-langkah atau tahap-tahapan pembelajaran apa sih yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya tahapan saya, yang pastinya saya pertama itu membuat perangkat ajar ya Ibu ya, membuat perangkat ajar. Terus yang kedua saya juga mempersiapkan materi, di mana PowerPoint sudah saya persiapkan. Itu adalah tahapan. Kemudian area pengembangan, di sini saya ada 2 area pengembangan, yaitu di pengetahuan dan keterampilan, di mana di pengetahuan itu peserta didik mampu membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Kemudian keterampilannya, di sini siswa mampu membuat artikel tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, dan mempublikasikannya di media sosial dari siswa tersebut. Baik, berarti tahapan-tahapannya itu adalah Bapak membuat perangkat ajar dahulu ya Pak ya? Iya. Lalu menyiapkan materinya berupa PPT. Betul. Baik. Lalu area pengembangan yang Bapak lakukan adalah pengembangan di pengetahuan dan keterampilan, Betul. di mana anak itu membuat artikel tentang ideologi Pancasila. Ya seperti betul, itu. di dalam kehidupan global itu ya, dan Baik. mempublikasikan dalam media sosial masing-masing anak tersebut. Ya, baik. Oke. Menurut Bapak, apa sih kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala ya Bu ya. Iya. Kendala atau hambatan yang sering terjadi itu siswa ini masih belum terlibat dalam pembelajaran. Artinya masih ada beberapa siswa ya yang belum terlibat 100% ya dalam pembelajaran. Jadi masih ada siswa-siswa ya, beberapa siswa yang memang belum hadir penuh di dalam kelas tersebut ya, kurang aktif. Jadi kurang aktif dengan pembelajaran saya. Jadi masih ada beberapa anak. Oke, baik. Jadi ada beberapa siswa yang belum terlibat 100% dalam pembelajaran, atau bisa dibilang kurang aktif ya Pak ya. Betul, betul. Baik, kira-kira itu mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oh iya, baik. Itu terjadi karena mungkin pembagian kelompok ya, pembagian kelompok. Jadi kan tiap-tiap kelompok ini ada siswa yang mungkin terlalu banyak. Jadi salah satu anak jadi memang ada yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Jadi menurut saya lebih kepada terlalu banyaknya siswa di dalam kelompok tersebut. Jadi kendala itu terjadi karena pembagian kelompok yang terlalu banyak. Jadi Betul. ada beberapa siswa yang emang tidak kebagian sehingga dia jadi kurang aktif Betul. dalam Kalau proses iya, pembelajaran. kalau menurut sudut pandang saya sih seperti itu ya Bu ya. Baik, baik.
Nah, ada nggak rencana kedepannya dengan menyesuaikan yang tadi terjadi di dalam kelas itu, gimana rencana Bapak kedepannya agar mungkin lebih baik lagi? Baik. Ya. Kalau rencana saya ke depan mungkin saya akan menerapkan atau menyesuaikan gaya belajar ya, gaya belajar dari masing-masing siswa. Yang perlu kita, yang sudah kita tahu kan gaya belajar siswa itu ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik ya. Jadi kedepannya mungkin akan saya terapkan gaya belajar seperti itu ya, biar nanti anak itu atau siswa tersebut jauh lebih nyaman dan nanti juga bisa lebih aktif lagi. Jadi mungkin rencana Bapak kedepannya itu dalam proses pembelajaran akan menerapkan gaya belajar, yaitu mungkin gaya belajarnya ada yang visual ya, disesuaikan auditori dan kinestetik ya Pak, biar jadi ada proses pembelajaran itu semuanya ambil alih gitu ya, dan lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi. Baik. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding kemarin ya. Intinya kan kita kan mengevaluasi ya Bapak ya. Nah, ditunggu nih Pak cerita-cerita nanti ke depannya. Kira-kira kapan sih Bapak akan melakukan perubahan